Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini santri kayak belum makan ya? Udah makan belum malam? Belum. Pantes lemes dia kalau belum makan. Biasanya santri sini tuh makannya sebelum maghrib malam. Karena tadi terlambat, makan duhurnya agak terlambat. Habis entah apa habis isya. Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Coba kita sekarang berenung sejenak semuanya, para santri dan juga para tamu dari Purwodadi. Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau kita umur sekarang kita ada yang 50, ada yang 60, ya, tinggal dikali aja. Ya, sudah berapa ribu bahkan berapa ratus ribu waktu yang Allah berikan kepada kita sudah berlalu. Jadi kalau kita mau merenung waktu yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah nggak sebanding. Seperti kita tadi ke puncak bersama-sama, kita melihat ya Allah betapa beribu juta nikmat Allah yang kita pandang dalam satu detik saja. Bukan satu nikmat, setiap detik berapa ribu bahkan berapa juta nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita itu kita nikmati semenjak kita lahir sampai detik ini. Luar biasa, Pak. Pertanyaan balik adalah, dari sekian juta waktu yang Allah berikan kepada kita, seberapa kadar kesyukuran kita terhadap nikmat Allah? Sayang Allah itu luar biasa, Pak. Rahman Rahim Allah itu setiap saat, setiap detik, ya, dikali setiap hari sampai saat ini nggak pernah putus. Allah sayang sama kita ini. Kalau nggak Allah sayang, Allah bisa saja duduk-duduk begini, Allah berhentikan ada detak jantungnya, diberhentikan saja. Nggak susah bagi Allah. Tapi saking sayangnya Allah sama kita, nggak pernah lupa saya Allah itu menjaga terus biar jantung nadinya bergerak terus sampai saat ini, nggak pernah putus. Sementara kita Bapak Ibu yang berbahagia, rasa syukur kita sampai di mana gitu kan? Paling ingat Allah kita dalam setiap hari 5 waktu, ya 5 waktu sholat. Setiap waktu mungkin hanya 5 menit saja, dikali 5 hanya 25 menit mungkin kita hanya ingat kepada Allah dalam sehari. 25 menit tidak sebanding dengan 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ayo saat-saat ini mari kita lebih banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar, Allah berikan kesempatan Bapak Ibu yang berbahagia untuk berkunjung silaturahim ke tempat ini. Kalau seandainya bisa dihitung langkah Bapak Ibu semenjak keluar dari rumah Purwodadi sampai detik ini, ya Allah, enggak sebanding dengan nilai 1 miliar uang yang kita keluarkan untuk biaya ini. Enggak sebanding, Pak. Enggak sebanding. Kalau seandainya kita sekarang buka layar lebar, pahala yang Bapak Ibu dapat dari Allah semenjak keluar dari rumah sampai detik ini, kita kalkulasi enggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan. Luar
biasa. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ya Allah, kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat yang mana lagi yang harus kamu dustakan? Sampai umur kita ada yang 70 tahun, saat ini 60 tahun, 50 tahun. Allah terus jaga, Allah pelihara. Detak jantungnya nggak pernah Allah berhentikan. Aliran darah dalam sekujur tubuhnya nggak pernah Allah berhentikan. Luar biasa sayang Allah. Sementara kita ingatnya hanya kepada Allah di saat kita sholat. Kalau ingat sholat 5 waktu hanya 5 menit, paling yang 5 menit ingat pasnya hanya 1 menit. Kalau ingat pun 1 menit. Kadang-kadang banyak dari takbir sampai salam nggak pernah ingat. Ya kan? Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, ya, ada kisah namanya sahabat Rasulullah SAW, namanya Abu Hashim. Abu Hashim ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah setiap waktu bersama Rasul. Setiap waktu bersama Rasul. Nggak pernah lain, nggak pernah absen. Dan hebatnya lagi, Abu Hashim ini selalu berada di belakang Rasulullah. Rasulullah jadi ibu, pasti dia di belakang. Kalau Rasulullah Assalamualaikum, pasti yang pertama kali dilihat adalah Abu Hashim. Satu saat, setelah sekian lama, sekian puluh tahun berjalan, bahkan setelah 20 tahun berjalan, setiap sholat berjamaah bersama Rasulullah, satu saat, kok Rasulullah Assalamualaikum nggak pernah, udah nggak ada Abu Hashim di belakang. Sehari 2 hari Rasulullah tunggu, nggak ada. Kemudian tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana Abu Hashim? Udah 3 hari ya Rasul, nggak pernah datang sholat berjamaah sama kita. Ditunggu dengan Rasul 4 hari, 5 hari, sampai 1 minggu, kok nggak ada pula ini. Sahabat satu yang sekian puluh tahun nggak pernah absen sholat berjamaah bersama Rasulullah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Rasulullah bilang sama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wahai sahabatku, aku nanti sehabis sholat subuh mau ke rumahnya Abu Hashim. Ada apa dengan Abu Hashim? Atau mungkin dia lagi sakit? Kok dalam satu minggu ini gak pernah sholat berjamaah sama kita? Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Rasulullah sholat duha sekitar jam 7, Rasulullah pamit kepada 4 sahabatnya, kepada anaknya, kepada istrinya, menuju ke sebelah selatan Madinah, karena rumahnya sebelah selatan. Berjalan kaki Rasulullah sekitar jarak 2-4 kilo. Sesampainya di rumahnya, diketok rumahnya, Assalamualaikum Abu Hashim. Yang menjawab justru bukan Abu Hashim. Yang menjawab suara istrinya di dalam, Waalaikumsalam, siapa? Kata Rasul, ana Rasulullah. Wih, cepat. Istrinya bergegas pakai pakaian, pakai semuanya, buka pintu. Assalamualaikum. Silakan ya Rasul masuk. Rasulullah dipersilakan masuk ke rumahnya. Kok gak kelihatan ini Abu Hashim? Yang ada hanya istrinya. Terpaksa Rasulullah bertanya kepada istrinya, mana Abu Hashim? Mana Abu Hashim? 3 kali Rasulullah bertanya, baru dijawab sambil menangis istrinya, sambil menetes air mata. Setelah lama meneteskan air mata, dia tersendat-sendat menjawab, Rasulullah, ya Rasul, 7 hari yang lalu beliau sudah Allah panggil kehidupannya. Sekian puluh tahun berjamaah bersama Rasul, sudah 7 hari yang lalu ya Rasul dipanggil oleh Allah. Akhirnya Rasulullah menundukkan kepalanya, sedih menangis. Sahabat yang sangat rajin berjamaah bersama Rasul, Allah panggil. Kemudian apa tanya Rasulullah kepada istrinya? Coba ceritakan kepada saya, di saat detik-detik terakhir menghembuskan nafas terakhirnya, apa pesan Abu Hashim?
Rasulullah. Coba ceritakan kata Rasulullah kepada saya, apa pesan Abu Hashim di saat detik-detik menghembuskan nafas terakhirnya. Istrinya sambil menangis menundukkan kepala. Ada 3 pesan ya Rasulullah. Pesan apa? Saya pun gak ngerti ya Rasulullah. Apa dibalik makna dan arti pesan yang disampaikan kepada kami, keluarga, di saat detik-detik mengakhiri hembus nafasnya. Coba jelaskan apa 3 pesan itu. Ini luar biasa. Kata istrinya, pesan yang pertama ya Abu Hashim, kenapa tidak yang lebih bagus? Kami gak ngerti ya Rasul, kenapa dia harus berpesan, kenapa tidak yang lebih bagus? Pesan yang pertama. Yang kedua apa kata Rasulullah? Yang kedua ya Rasul, kenapa tidak harus tidak yang lebih banyak? Tidak yang lebih bagus, tidak yang lebih banyak. Yang pertama, kenapa tidak yang lebih bagus? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih banyak? Yang terakhir, kenapa tidak yang lebih jauh? Mari kita lihat, apa ini maknanya ini? Rahasia apa dengan 3 pesan? Kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa tidak yang lebih banyak? Kenapa tidak yang lebih jauh? Rasulullah bertanya kepada istrinya, coba bisa diceritakan tidak, apa sih kebiasaan Abu Hashim? Istrinya bercerita, Bapak Ibu yang berbahagia, beliau itu suami saya ya wahai Rasulullah, dia suka memberi, suka bersedekah. Kemana saja setiap melintas dengan orang yang fakir, dia suka ngasih ya Rasul. Kemudian apalagi kebiasaan beliau kata Rasulullah? Beliau ya Rasulullah suka memberi pakaian kepada yang membutuhkan. Udah Isya. Itu Isanya Purwokerto itu. Purwodadi. Isanya Pak Hor. Ayo kita lanjutkan Bapak Ibu yang berbahagia. Kita nunggu sampai Isya. Jadi kebiasaan Abu Hashim dalam hidupnya Bapak Ibu yang berbahagia, dia suka mengasihi. Berapapun yang ada dalam sakunya, dia keluarkan untuk memberi kepada siapa yang membutuhkan. Kemudian salah satu kebiasaan beliau, dia suka memberi pakaian kepada fakir miskin. Kadang-kadang yang dipakai pun dia lepaskan, dia kasih. Akhirnya 3 pesan ini di saat sakaratul maut terucap. Ya, terucap. Kenapa Bapak Ibu? Orang di saat sakaratul maut, ya, Allah buka, Allah kasyaf, Allah buka lebar kebiasaan dia selama hidup. Pasti Allah buka. Dan salah satu yang Allah buka, Allah perlihatkan kepada orang yang akan meninggal dunia, tempat kembalinya nanti di akhirat. Ada 2, ya. Di saat orang sakaratul maut, sudah nafas di kerongkongan, Allah perlihatkan 2, kebiasaan selama hidup dan tempat kembalinya nanti di akhirat. Mari kita lihat 3 pesan di saat Abu Hashim mau meninggal dunia. Yang pertama, kenapa tidak yang lebih bagus? Jadi beliau meninggal dunia Bapak Ibu hanya penyesalan, menyesal banget. Dia suka memberi pakaian kepada fakir miskin. Pakaian yang telah dipakai ternyata pahalanya luar biasa. Allah perlihatkan pahalanya. Ya Allah, kenapa saya ngasih orang yang sudah saya pakai? Kenapa tidak yang lebih bagus? Kalau saya tahu pahalanya semacam ini. Diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Luar biasa. Nanti di saat sakaratul maut.
Dia ngasih pakaian bekas kepada orang, kepada fakir miskin, kepada orang yang butuh. Ternyata Allah buka lebar pahalanya. Ya Allah, ternyata pahalanya luar biasa. Makanya dia dalam penyesalan di saat mau meninggal. Kenapa dulu saat saya hidup tidak lebih bagus saya mengasihi kepada orang? Kenapa harus pakaian bekas? Luar biasa, Pak. Penyesalan hanya. Allah buka pahalanya. Bagaimana di saat kita mengasih baju pakaian ini kepada fakir, bagaimana pahalanya? Dan baju ini dipakai sholat, dipakai ibadah, pahalanya bertambah. Kalau tahu, kata Gosim, akan saya belikan dari toko yang lebih mahal dan termahal. Kalau seandainya tahu pahalanya. Penyesalan, Pak. Tapi di saat sudah napas di kerongkongan, sudah tidak ada lagi waktu, tinggal penyesalan. Yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Dia salah satu orang sahabat Rasulullah yang suka bersedekah, berinfak, bersedekah. Di saat dia meninggal, dia buka bagaimana pahala orang berinfak, bagaimana pahala bersedekah. Ya Allah, kenapa saya dulu menyesal ngasih 5.000, ya Allah, kalau tahu pahalanya begini akan saya kasih 100 juta, ya Allah. Menyesal. Karena Allah buka bagaimana pahalanya orang bersedekah. Kenapa saya harus hanya mengasih 1 juta? Kalau seandainya saya tahu pahala bersedekah, berinfak, berwakaf, begini ya Allah akan aku kasih berapapun. Luar biasa, Pak. Hanya penyesalan. Yang ketiga, kenapa tidak terlalu jauh? Tidak lebih jauh. Jarak rumah Abu Hasim ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi 3 kilo, Pak. Setelah Allah buka bagaimana pahalanya orang jalan dari rumahnya ke Masjidil Nabawi. Kalau ibu ini dibuka ini, pahala silaturahim, kita buka layar lebar. Setelah pulang ke Purwodadi, 2 hari pasti kembali lagi ke sini. Kalau Allah buka, Allah bagaimana pahala. Setiap napas ibu semenjak keluar dari rumah, lillahi ta'ala, saya mau silaturahim, ya Allah, terus mengalir itu pahala. Mengalir pahalanya itu. Setiap nafas, setiap langkah, hitung aja. Coba nanti Pak Wali pulang dihitung berapa langkah dari pesantren ini ke Purwodadi. Jutaan langkah, Pak. Makanya penyesalan Abu Hasim, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa saya menyesal rumah saya dekat dengan Masjid Nabawi? Jaraknya hanya 3 kilo, kenapa enggak 100 kilo? Saya jalan juga kalau tahu begini. Kalau ibu tahu bagaimana pahala silaturahim, tidak mungkin hanya sekali dekat di sini. Luar biasa. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu berbahagia, percayalah, tidak ada dalam hidup ini yang sia-sia. Tidak ada waktu sedikit pun pahala sekecil apapun yang terlewat dari kita. Enggak akan ada. Semua ada catatannya di tangan Allah. Jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti dalam melakukan kebaikan. Enggak bisa tersenyum. Tersenyum itu sedekah. Luar biasanya agama kita, Bapak Ibu berbahagia. Maka dari itu Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan silaturahim kali ini merupakan menjadikan sebuah silaturahim yang penuh keberkahan. Berkah. Apa arti berkah? Berkembang dan bertambah baik karena Allah. Itu berkah artinya. Jadi selalu berkembang, yang punya usaha lebih maju, yang punya pekerjaan lebih bagus, terus berkembang dan bertambah baik. Jangan hanya berkembang, jangan hanya usahanya bertambah maju, tapi tidak ada kebaikan. Jadi berkah artinya berkembang dan bertambah baik karena Allah. Luar biasa. Jadi insya Allah kita doakan semuanya Bapak Ibu berbahagia, sampai insya Allah akan menjadi sebuah salah satu doa para santri setiap waktunya. Ya, sebab bagaimanapun kebaikan sekecil apapun dengan datang ke pesantren ini adalah merupakan satu kebaikan, dan itu tidak akan pernah
lupa, menjadi sebuah catatan sejarah sepanjang pesantren ini sampai hari kiamat. Ya, ibu-ibu akan menjadi sebuah catatan sejarah di tempat ini, bahwa tamu paling jauh dari Purwodadi, nggak tahu nanti ada mungkin yang dari Papua setelah ini datang ke sini. Ya, kita berdoa semuanya, saling mendoakan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga jangan lupa doakan kami para santri di sini. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan para kiai, para guru. Ya, karena bagaimanapun ini salah satu perjuangan kita. Ya, perjuangan kita untuk menegakkan agama yang benar ini adalah agama Allah. Sekali lagi, jangan bosan-bosan, jangan kapok. Sekalipun ya kita bergelar di aula, anggap saja ini adalah hotel bintang 5 Pak di ya, Puji Santoso dan yang lain. Ya, sebab bagaimanapun mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu di tempat ini membawa keberkahan buat kita semuanya, khususnya buat santri. Doakan kami di sini semuanya para santri. Mudah-mudahan pesantren ini tambah berkembang, maju, ya terus berkembang, dan yang paling penting mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebab waktu sudah lagi Isya, boleh kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Kita sambil santai, ya sambil santai. Habis Isya baru makan. Santai juga habis Isya makannya. Ya, oke. Mungkin ada yang bertanya, monggo Pak. Ya silakan Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu siapa dulu? Darwati. Umroh tahun berapa? Pernah umroh sama Amsa? Di tahun 2015. Oh, Masya Allah. Silakan Ibu. Doa anak yang bandel. Doa yang bandel. Ibu udah gini, nanti direkam ya. Allahumma bersama-sama. Allahumma inni ushidu bi anni radin an. Sebutkan nama anaknya. Saya artikan dulu. Ya Allah, kami bersaksi bi anni radin, kami rela ya Allah anakku, kami rela ya Allah terhadap anakku. Sebutkan anaknya. Radin an ibni. Allahumma inni ushidu bi anni radin an ibni fulan bin fulan. Tamamar ridho, dengan keridhaan yang sempurna ya Allah. Kami ridho dengan sempurna ya Allah, sempurna. Wa muntahar ridho, dan keridhaan yang paling akhir batasnya ya Allah. Jadi sampean harus selalu ridho sama anak sampean. Kalau sampean ridho, ya apapun yang dikerjakan anak sampean ridho, insya Allah keridhaan Allah akan turun. Pasti ada kebaikan. Jangan sampai anak nakal, anak bandel, sampean marah-marahin terus. Doakan dan itu aja. Pasti ada Pak perubahan. Allahumma inni ushidu bi anni radin an ibni fulan tamamar ridha wa muntahar ridha. Kemudian jangan lupa Allahumma anzil ridwanaka ya Allah, maka turunkan ya Allah ridhamu juga ya Allah. Enggak mungkin Allah ridho anak ibu melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Pasti ada kebaikan. Allahumma anzil ridwanaka alaihim biridhai anhum, bersamaan dengan ridhoku ya Allah. Udah, itu aja baca setiap sholat, setiap berdoa, insya Allah ada perubahan. Jadi anak-anak nakal, bandel, badung bagaimanapun nggak boleh sampai benci. Apalagi sampai keluar kata-kata doa yang tidak baik. Karena doa seorang ibu itu langsung, tidak ada alang-alang, itu nancap ke arasnya Allah. Maka sekalipun anak nakal, anak bandel tetap didoakan dengan yang baik. Kalau sampai doa setiap saat, setiap waktu, itu anak-anak itu semua Allah akan berubah. Maka saya katakan kepada para ibu, jangan putus-putus dan putus asa mendoakan anak. Jadi anak didoakan itu bukan hanya anak yang baik, bukan anak yang baik, tapi anak yang nakal, yang bandel, khususnya harus lebih banyak didoakan. Kirim sampean Fatihah setiap waktu anaknya. Saya baca Fatihah untuk anak saya fulan bin fulan, ya Allah ubah ya Allah,
beri petunjuk ya Allah. Insya Allah nggak akan lama, Bu. Sampian nggak mampu biarkan, nggak usah sampian, sebab yang merubah segala sesuatu hati itu adalah Allah. Tapi ingat, tetap selalu berburu apa? Sangka yang baik, doakan yang baik. Makanya ibu-ibu jangan sampai terpeleset mendoakan anak-anak. Sebadung apapun anak-anak, doakan dengan baik. Sujud sampai setiap malam nangis dan tahajud, ya Allah, aku minta hidayahmu ya Allah. Ubah ya Allah. Kalau nggak rajin sholat, jadikan dia rajin sholat ya Allah. Itu Bu ya. Nah, nanti saya share ke Ibu Dwi, nanti Ibu Dwi kasih biar dia amalkan. Iya. Nanti saya share, saya tulis bahasa Arabnya, amalkan. Dan saya ijazahkan ini, kasih kepada siapapun yang anaknya lagi nakal. Ya, insya Allah ada perubahan. Oke, Ibu ya, dengan Ibu ya. Baik, mungkin yang lain? Dari santri mau tanya, silakan. Tadi kan masih baju. Kalau misalnya dipakai kebaikan, nambah pahala. Kalau dipakainya kemaksiatan, Dipakai kemaksiatan, ya dosa juga kan. Makanya ngasih sesuatu harus tahu orangnya. Ya, jangan ngasih baju kepada orang yang minum-minum. Ya kan? Sama cukup dosa juga, dosanya kecopetan. Tapi kalau baju itu kamu kasih kepada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, terus akan mengalir itu pahala baiknya. Ya, makanya juga harus hati-hati. Ya, sebabnya kalau kamu ngasih baju dipakai kepada pemain judi, ya minum minuman, maka itu baju kamu itu. Artinya kamu seakan-akan mendukung dengan perbuatan dia. Tapi sebaiknya juga harus dinasihati. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Ya, Pak Adi Halek silakan. Kebalikan dari ibu yang tidak punya ilmu lagi untuk mendoakan anaknya gimana? Ibu tidak punya ilmu. Ibu nggak punya ilmu, memang semuanya harus berilmu. Tapi Pak, sekalipun ibu nggak berilmu, artinya nggak ngaji Pak ya, artinya ibunya nggak sholat atau ibunya nggak pernah ngaji, tapi tetap doa seorang ibu akan menanjak. Ya, itu doa ibu itu luar biasa. Makanya hati-hati ibu yang mau rajin sholat, yang nggak rajin sholat pun hati-hati dengan ucapan kepada sang anak. Karena itu Pak, lebih tajam dan lebih dahsyat, lebih cepat dengan kecepatan anak panah. Luar biasa seorang ibu. Makanya ibu-ibu doakan anak. Kalau sampean tidak pulang, tidak mau pusing, masukkan ke sini. Masukkan ke pesantren. Ya, sampean udah gak pusing. Nah, ini kayak banyak sih belum masuk ini, ada. Kalau saya sebutkan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Anak bandel itu kadang-kadang karena pergaulan dan lingkungan. Memang dia mempunyai sebuah karakter fitrahnya begitu, tambah lagi dengan hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Ini karakternya banyak anak-anak yang rusak. Tapi karena lingkungan di pesantren tercipta dengan kondisi yang baik, akhirnya terasa itu. Jadi aura-aura negatif, sikap-sikap negatif terkikis dengan biasa sholat tahajud. Hati yang keras menjadi lembut, terkikis. Anaknya baru masuk itu dekil-dekil wajahnya, benar nggak? Dekil, bagaimana wajah yang dekil gitu, tidak punya aura, nggak ada cahaya. Alhamdulillah setelah 2 bulan ganteng-ganteng semuanya, pada putih-putih. Dulu itu baru masuk nggak ada cahaya sama sekali. Tapi sekarang Masya Allah, karena sering berwudu, sholat tahajudnya istiqomah, duhanya istiqomah, puasa Senin Kamisnya istiqomah. Kecuali kemarin mereka perintahkan jangan puasa, ada tamu, suruh ngepel, suruh itu semuanya. Enggak mau, dia nggak mau tetap puasa, udah sekali aja saya bilang. Jadi ada ngepelnya sehari karena mau ada tamu kemarin. Ya, itulah anak-anak ibu. Maka ibu-ibu ya, ayo kalau punya cucu, punya anak,
masukkan ke pesantren. Insya Allah. Sekalipun pesantren nggak ada seperti bukan bengkel, Bu. Masukkan mobil langsung baik, berproses. Tapi itu salah satu usaha, Bu. Salah satu usaha. Sampai tidak akan haru melihat anak-anak kayak begini. Ya, haru banget. Nanti malam jam 3 bangun lagi teriak-teriak dari kamarnya ke sini sambil menghafal, mau sholat tahajud. Luar biasa. Ya, makanya bapak ibunya tenang di rumahnya. Nah. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim yang penuh berkah dan Allah ridhoi insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya bertemu di tempat ini, minimal kita kembali berkumpul lagi dan bertemu di Mekah. Insya Allah. Yang paling pasti insya Allah pasti kita akan kumpul dan bertemu lagi nanti di dalam surga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.